Nah, sekarang kita mulai teruskan di materi yang agak mulai ke arah yang aplikatif atau penerapan ya, supaya mungkin menjawab pertanyaan kalian atau mungkin dulu saya juga waktu kuliah juga sama ya. Buat apa belajar gini kan? Buat apa gitu kan? Nah, ini contohnya ini. Kita bahas materi integral tentu. Hampiran luas menggunakan jumlah Riemann ya. Riemann ini ahli matematika dari dari Jerman ya. Ah, siapa saya tanya ya? Nadia Chandra ada? Nadia Chandra ada? Sakib ada Sakib? Arya ada Arya? Yudhistira? Gak ada semua ya. Jadi saya ngomong sendiri nih. Wafa Zakiyah tahu ya kalau rumus persegi apa luasnya? Sisi kali sisi. Clear kan? Luas persegi sisi kali sisi ya kan? Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Apalagi? Luas lingkaran pi r kuadrat ya, betul ya. Pi takut lupa, jarang pakai soalnya. Pi r kuadrat, betul ya. Betul nggak ini? Betul ya, Gus. Betul Gus, bagus. Betul, Pak. Nah, sekarang saya tanya, apa luas yang warna biru ini? Bisa itu nggak? Nggak bisa, Pak. Nah, nggak bisa. Nah, itu makanya kenapa kalian belajar kalkulus. Kalau bangun-bangun yang sudah jelas, bangun datar ya. Persegi jelas, trapesium jelas rumusnya. Jelas itu kan soal-soal SD itu kan. Kalau ini kan bangun apa nih? Kan nggak jelas ini bangun kan. Ini bangun persegi bukan, persegi panjang bukan, lingkaran juga bukan. Misalnya nanti kalian, nah misalkan saya bilang nih kan, kerja gitu kan, disuruh ngukur luas sebuah bidang datar yang nggak beraturan gini. Misalkan nih kan, kalian kerjanya mungkin, saya nggak tahu ya apa ya, kan yang engineering gitu kan. Coba dong diukur berapa luas penampangnya ini kan gitu kan. Wah ini yang nyuruh bos kalian misalkan ya, atasan gitu. Ini apa ya rumusnya ya, panjang persegi bukan gitu kan, lingkaran bukan. Waduh, nggak ngerti gitu kan. Nah, nah itu, nah itu makanya kenapa ini salah satu contohnya aplikasinya kalkulus. Jadi kalian bisa hitung ini yang warna biru ini bisa dihitung pakai pendekatan nanti integral nanti akan kita bahas. Jadi misalkan nanti kan kalian kerja disuruh ngitung luas penampang apa saya nggak tahu kan. Oh langsung ingat, wah ini kan materi kalkulus nih kan, nah, gampang ini pakai, nah kayak gitulah. Itu contohnya gitu. Biar nanti kan ini yang mungkin menjawab kegundahan hati saya dulu ya, atau mungkin juga ada dari kalian ya. Buat apa belajar ini ya? Yang ini buat ini ada aplikasinya buat ngitung luas yang nggak beraturan. Nanti pakai pendekatannya materi kalkulus 2 ini gitu. Nanti kita bahas. Atau juga sama untuk volume juga sama kan. Volume balok jelas S3. Sorry, volume kubus jelas S3. Volume balok jelas PLT gitu kan. Volume tabung jelas Pi R kuadrat kali T, betul ya? Nggak salah saya. Nah, kalau disuruh ada di pabrik ada drum gede gitu ya, silo apa drum gede gitu, tapi ya kayak tabung gede tapi agak agak mencong atau agak mencong nggak full tabung. Itu disuruh ngitung sama atasan kita, coba dong hitung berapa volume daya tampungnya gitu kan. Itu pakai rumus tabung ya nggak akan akurat karena kan dia kan nggak 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 full tabung ya nggak mencong, nah itu nanti bisa pakai ngitung pakai pendekatan kalkulus. Kira-kira itu contoh penerapannya biar nanti kalian terbayangkan, oh salah satu manfaatnya untuk ini toh gitu kan.
dan lain sebagainya dan masih banyak ya, masih banyak. Jadi daerah D merupakan daerah selang AB ya, selang AB yang dibatasi oleh grafik fungsi kontinu F dan sumbu X. Ini sumbu X ya, bukan sumbu main X ya. Ini strip tapi sumbu strip X, sumbu X. Dengan fx lebih besar sama dengan nol untuk setiap X elemen anggota AB. Jadi sekali lagi kita bisa menghitung luas bidang warna biru ini dengan pendekatan nanti materi integral ini ya. Nah, hampiran luas menggunakan jumlah Riemann. Luas daerah D, luas daerah di bawah kurva F dapat dihampiri dengan luas persegi panjang. Persegi panjang, metode ini berasal dari seorang ilmuwan matematika Jerman pada abad ke-19 yang bernama Bernhard Riemann. Hampiran luas daerah tersebut akan semakin baik jika persegi panjang dapat dibuat semakin banyak. Jadi konsepnya, cara menghitungnya tadi ini gambar yang sama dengan gambar yang slide pertama tadi ya. Cara menghitung luas bidang yang warna biru ini adalah dengan cara seperti yang ditampilkan di slide kedua ya. Em, Dibikin partisi-partisi, dibikin kotak-kotak sekecil mungkin, sebanyak mungkin. Semakin kecil makin banyak kotaknya yang persegi-persegi ini ya, akan makin akurat gitu. Jadi ini dibikin kotak-kotak gitu, dibikin kotak-kotak gitu ya, kotak-kotak seret gitu ya. Nah, maka nanti yang dihitung apa? Yang dihitung luas kotak ini. Luas kotak ini basicnya apa rumusnya? Mana ya? Luas kotak ini seret, ya, seret, seret. Ya. Secara basic, secara dasar, secara umum, apa luas kotak yang warna merah ini? Siapa ya saya panggilnya? Dirga. Ada Dirga? Tidak ada. Apa? Rianti Putri? Tidak ada juga. Mutada. Tadi yang saya kasih coret-coret kotak warna merah tadi. Apa luasnya? Rumus luasnya apa? Tidak ada juga. Semua nggak ada ya. Jadi siapa yang ada ini? Coba angkat tangannya. Gus bagus. Apa luasnya Ya kotak? Pak, Apa? panjang kali lebar Pak. Oke, karena persegi ya, panjang kali lebar. Jadi nanti yang dihitung luas persegi ini, dihitung luas perseginya, dijumlah sejumlah berapa banyak perseginya. Jadi dibikin partisi-partisi gitu ya. Makin banyak, makin kecil, makin nanti akan akurat hasilnya. Itu dijumlah. Jumlah berapa perseginya dijumlah gitu. Nah, itu nanti akan menggambarkan apa luas bidang yang warna biru ini. Nah, nanti di slide berikutnya diterangkan luas persegi kan panjang kali lebar. Nah, untuk case ini panjangnya apa? Panjangnya misalkan berarti yang ke atas kan berarti ini rumus fungsinya ini fx-nya. Lebarnya apa? Lebarnya adalah delta x-nya, delta x, delta x yang ini yang. Nah, itu. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu konsepnya. Terus nah ini. Jadi ini namanya hampiran luas dengan pendekatan Riemann ya. Ada left Riemann sum, ada right Riemann sum, ada center Riemann sum. Ada yang tahu? Apa beda ketiga gambar ini? Ada yang tahu? Hiskia, Simbolon ada nggak?
Bedanya apa gambar Ada tiga ini? Pak. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo yang tahu langsung masa kuliah lagi. Bedanya itu nanti dibahas juga di slide berikutnya ya. Bedanya itu adalah kalau left ini adalah kan ini kan kita akan menghitung panjang lebar perseginya kan. Kalau lebar kan sudah jelas, yang bawah hanya ini kan lebar. Ini kan delta X kan, selisih antara X1, X2 dan seterusnya lah ya. Jelas. Nah, yang disebut dengan left Riemann sum itu adalah panjangnya menggunakan panjang yang apa ya istilahnya? Sisi yang sebelah kiri gitu ya. Ini kan ada kotak kan, misalkan kotak ini. Nanti yang dipakai yang kiri ini, yang kiri. Nah, yang kiri pakai yang panjang itu, yang kiri dan seterusnya sampai semua dijumlahkan nanti. Itu kalau left. Kalau right sama, bedanya sama aja. Yang dipakai yang kanan gitu ya. Yang kanan, yang kanan dan seterusnya dijumlah. Kalau center yang dipakai yang tengah, yang tengah, yang tengah dan seterusnya. Nah, tadi kan ditanya, dibilang, kenapa dibilang makin banyak kotaknya makin bagus, makin kecil makin bagus? Ya tadi biar akurat. Kalau kotaknya gede kan, ada celah kan, ada celah yang belum apa nih, terhitung kan. Tapi kalau kita bikin makin kecil kotaknya, ya nanti otomatis sehingga makin banyak kotaknya, nanti yang putih-putih ini dia akan tercover kira-kira gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi itu left Riemann sum itu sebelah kiri ya. Tinggi persegi panjang ditentukan oleh nilai fungsi di ujung kiri. Kalau right di ujung kanan, kalau center yang midpoint atau tengah. Kemudian jumlah Riemann ini ya. Perhatikan pada selang A B. Coba saya tanya, kita sambil nostalgia kalkulus 1 ya. Pertemuan pertama tuh yang sistem bilangan real itu ya. Ini selang apa? Mana? Ada Vika Aulia Sabitri? Ini selang terbuka atau tertutup? Vika ada Vika? Vika nggak ada. Siapa yang ada ini? Jawab, coba. Ini selang terbuka atau tertutup? Ayo, jangan lupa ya. Tertutup, Selang Pak. tertutup, Pak. Tertutup. Masih ingat ya? Nanti coba dibuka lagi materinya kalau ada ya. Hmm, sambil kita merefresh. Kan ada selang hingga, kan ada selang hingga. Sambil refresh ya, biar nggak bingung cara baca. Kan ada yang A, B ya kayak kurung biasa ini kan. Ini kan artinya adalah X anggota bilangan real misalkan ya. Kalau kita bicara kalkulus, gampangnya kita pakai bilangan real gitu aja ya. Ini kan artinya kan A sampai X-nya B. Kalau selang buka, ini kan selang buka ya, terbuka itu artinya adalah tidak memuat semua titik yang ujung. Sehingga ini kalau digambarkan kan gini kan, ini A, ini B, ini A, ini B. Sehingga ini tandanya nggak sama dengan. Jadi misalkan ini 1, ini 10.
berarti cuma 2 sampai dengan 9 selang terbuka. Atau ada juga yang pakai pakai bulatan, enggak solid. Nih sama juga. Ada eh, yang kiri A tertutup, yang kanan terbuka. Berarti kalau ini kurung kurawal berarti X bilangan real berarti A kurang dari gini sama dengan ya X B gini. Nah, berarti ini gini, berarti ini ya, aduh. Eh, jelek ya ini. Gini. Ini A, ini B. Misalkan atau juga bisa nih dengan solid ya. Apa link bundaran yang solid, ini yang enggak. Misalkan ini adalah 1, ini 10, berarti mulai angka 1 ikut ya, 1 sampai 9 gitu ya. Dan seterusnya ada yang full tertutup, ada yang A, B, ada yang terbuka A, B, ini ya ini. Ini yang selang hingga, ada yang selang tak hingga, ada yang selang tak hingga. Jangan lupa ya, ini kan materi pertemuan pertama ya, selang tak hingga. Ya, ada yang A gini ya, ada yang tertutup, ada yang tertutup gini dan seterusnya. Oke ya. Ini kan berarti gini kan. Nah, dari ini berarti A ini A. A-nya misalkan 1 berarti 1 sampai tak terhingga. Sampai 10, 100, 1000, 10 juta dan seterusnya. A-nya nggak ikut. Berarti kan mulai 2 sampai dan seterusnya. Kalau tertutup, nah ya. Ini di awal ya. Oke. Oke, itu sebagai refresh. Nah, perhatikan pada selang tertutup AB, bentuk suatu partisipe yaitu N selang bagian. Jadi ada N bagian kotak-kotak ya. Ada 10, ada 100, ada 1000, tergantung banyaknya. P, A, X0, X0 kurang dari X1, kurang dari X2, dan seterusnya kurang dari Xn-1. Sampai dengan kurang dari Xn, Xn kan yang di sini ya. Sampai AB ini kan, AB. AB. Dengan delta XI adalah XI min 1. Misalkan contoh kota apa nih? Kota mana ya? Kota ini berapa delta XI-nya? Ini kan X5 ya. Berarti delta X5 adalah X5 min X4 gitu ya dan seterusnya. Pada setiap selang bagian XI min 1 XI, pilih sebuah titik sebarang XI bar sebagai titik wakil untuk selang bagian ke I. Kemudian bentuk persegi panjang dengan lebar delta XI dengan tinggi f XI bar. Maka terbentuklah jumlah Riemann dari fungsi f atas partisipe. Pertanyaan saya untuk Adinda Indriani Putri. Rumus ini, rumus jumlah Riemann ya, RP sama dengan sigma I sama 1N.
sampai N, F, X, I bar, delta X, I. Ini pakai left Riemann sum atau right Riemann sum atau center Riemann sum kira-kira. Ada Adinda Indriani Putri? Tidak ada. Ada Pak. Ada left, right, atau center kira-kira rumus ini. Eh, Apa? Coba aja ngasal, aja ngasal, pakai ngasal coba. Ngasal, ngasal, tebak. Biar nggak lama mikirnya. Apa? pakai right Hmm? Pak. Hah? Pakai right Pak. Right, kok Center bisa? center. Ya, center Pakai kan center karena Pak. bar ya. Bar kan tadi kan Iya Pak. center itu kan tadi rata-rata ya. Eh, Diambil dari nilai tepat tengah. Tengah itu bukan berarti tengah tengah banget ya, tapi lihat juga apa namanya bangunnya ya. Berarti karena dia bar kan dia rata-rata tengah. Ini kok nggak tengah Pak ya? Karena apa ya? Karena ininya juga ini ada yang bolong kan, nggak, makanya dia nggak tengah. Gitu. Kayak ini juga nggak kayak nggak tengah kan. Yang jelas dia bukan kanan, dia bukan kiri, berarti dia tengah. Ini kenapa di sini tengahnya Pak? Karena kan kenapa tengahnya di situ? Ini karena yang dihitung ini doang nih, yang di bawah kurva ini. Ya, berarti kan kalau di tengah-tengah ya ini gitu loh. Bukan di sini, bukan ya. Ini kan nggak kehitung ya. Oke, kira-kira gitu. Oke, ini rumusnya. Oke, kita hapus, kita next. Nah, integral tentu dibaca aja ya. Definisi integral tentu. Misal f terdefinisi pada selang AB dengan P delta XI dan XI bar memiliki makna sama seperti pada konsep jumlah Riemann. P disebut norma P, panjang selang bagian terpanjang dari partisi P. Limit P hingga 0, I sama dengan 1, sigma I sama dengan 1, sehingga N, F, X, I bar, delta X, I sama dengan limit N hingga, tak hingga, sigma I sama dengan 1, hingga N, F, X, I bar, delta X, I. Ingat, ini adalah perkalian panjang persegi, sorry, luas persegi ya. Ini Fx ini mewakili panjang, delta X mewakili lebar. Fxi bar mewakili panjang, delta Xi bar mewakili lebar. Maka nilainya disebut integral tentu dari fungsi f pada selang tertutup AB. A batas bawah, B batas atas, Fx dx sama dengan limit n hingga tak hingga sigma I sama dengan 1 hingga n Fxi bar delta Xi. Ini sebenarnya luas bidang-bidang persegi tadi yang partisi-partisi yang di kotak-kotak itu. Makanya kan disam kan dia, disam jumlah. Berapa jumlah? Sebanyak-banyaknya sampai n tak hingga ini. Maka semakin kecil perseginya, makin banyak makin bagus, nah, akan lebih akurat hasilnya. Jadi gitu ya. Kira-kira gitu konsepnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau kalian tidak bertanya, saya yang bertanya. Al-Hafiz Novarisi ada? Hadir, Pak. Tadi coba tadi tentang konsep Riemann tadi apa? Intinya apa? Secara singkat lah coba kamu terangkan.
Belum baca lagi, Pak. Soalnya tadi di tengah-tengah masuknya. Oke, di tengah-tengah. Baru bangun, apa gimana? Iya, Pak. Lupa tadi ada kelas. Oke. Aji Bayu, Nugraha. Aji Bayu ada? Tidak ada. Siapa ini ya? Maura, ada Maura. Maura, tidak ada juga. Aska Vanessa, Vanessa betul. Tidak ada juga. Ini saya ngomong di depan Zoom yang nggak ada orangnya berarti ya. Salsabila, emang nggak ada apa emang nggak mau takut suruh jawab ya? Salsabila, oke. Karena tidak ada yang hadir di Zoom ini, kita akhiri saja ya kuliahnya. Nanti kita lanjutkan Senin besok ya. Senin besok. Oke. Saya stop share dulu ya. Saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Saya absen dulu ya. Ini pertemuan ke kalkulus 2. Oh, oke. Pertemuan ketiga. Oke, sudah saya presensi. Silakan tolong dibantu dulu untuk validasi biar nggak lupa. Sekarang, silakan salah satu. Hisam ketua boleh. Hisam ini juga boleh. Hisam siapa? Muhammad Hisam atau juga yang lain juga boleh. Tolong saya tungguin biar nggak lupa nanti suka lupa kalian. Tolong divalidasi ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga kalian paham di kelas ini. Kalau tidak paham, silakan belajar lagi dengan temannya, kelompok belajar, atau bisa tanyakan dengan dosennya di kelas. Silakan. Ingat, Sudah saya bantu validasi, Pak. oke, ingat, jangan tolong dimaksimalkan sampai kita masih ada 13 pertemuan lagi. Ya, jangan sampai wassalam. Tolong belajar yang rajin ya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi besok ya. Nanti saya share coretannya sama saya share Zoom-nya nanti saya share di link YouTube lah. Silakan bisa disimak kalau ingin disimak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat berakhir pekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Karena saya sedang di luar, di indoor tapi di luar agak rame. Suara saya jelas ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Ya, Jelas, Pak. kita mulai jam 1 lebih 5 menit ya. 2 jam 40 berarti kan sampai jam 3.45 lah harusnya ya. Karena kalau kita potong-potong takutnya ntar malah kurang soalnya cukup banyak materinya. Nah, sekarang geser ke materi yang kedua ya, yang sudah dibahas sebelumnya kemarin.
Kemarin sudah dibahas tentang ini ya, integral tentu. Saya cepetin saja ya. Ya sudah. Ini kemarin juga sudah. Jadi kalau mau menghitung berapa luas daerah bidang yang diarsir merah misalkan ya. Nah ini yang diarsir merah yang dibatasi oleh sumbu X dan yang dibatasi oleh fungsi fungsi Y sama dengan fx dan dibatasi oleh sumbu X ini. Nah, ini kan kalau kita pakai rumus bidang datar, persegi bukan, persegi panjang bukan, kemudian lingkaran bukan, susah carinya kan. Nah, menghitungnya dengan cara pendekatan Riemann kemarin. Jadi, yang diarsir merah itu dibikin kotak-kotak sebanyak mungkin. Dibikin kotak-kotak sebanyak mungkin. Dibikin partisi-partisi. Semakin kecil kotaknya, semakin banyak jumlah kotak perseginya, partisinya, maka nanti akan didapatkan luas daerah yang semakin apa? Semakin mendekati benar gitu. Maka kemarin dituliskan notasi rumusnya pakai menghitungnya pakai limit ya, menghitungnya pakai limit kemarin. Ya kan di sini limit n tak hingga ya. Karena ya bikin artinya apa? N tak hingga artinya tadi bikin berapa jumlah kotaknya, berapa jumlah partisinya sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya makin bagus. Makin banyak kotaknya, nanti kan makin kecil dia makin bagus. Nah itu nanti luas daerah yang diarsir tadi ada sum atau penjumlahan dari luas persegi. Maka di sini ada sum kan penjumlahan persegi ke satu sampai persegi ke n. N-nya berapa ya tak hingga sebanyak-banyaknya. Kemudian luasnya apa persegi? Panjang kali lebar. Ini kan panjang, ini kan lebar. Jadi panjangnya itu terwakilkan oleh fungsi fx. Jadi panjangnya kan yang ini kan. Panjang kan yang ini. Panjang yang ini. Itu terwakilkan oleh fungsi fx. Fx sampai dan yang menyentuh dari sumbu x sampai ke kurva fx ya. Yang menyentuh sumbu x sampai ke kurva fx. Ini panjangnya. Lebarnya apa? Lebarnya tadi, lebarnya delta xi. Lebarnya ya, lebarnya ya ini, yang di sumbu x ini kan. Ini lebar. Ini lebar persegi, ini lebar persegi satu. Delta xi, jarak antara x di sini dengan x di sini gitu ya. Kemudian lebar persegi panjang dua ya ini. Ini. Nah, ini. Jarak antara X di sini dengan X di sini berapa selisihnya. Begitu seterusnya sampai persegi ke berapa ini. Lebarnya adalah ini. Berapa lebar ini ya jarak antara ini X yang ini ke ini berapa gitu. Nah kan begitu. Jadi rumus luas persegi panjang ya panjang kali lebar. Ini panjang, ini lebar dikalikan dijumlah nanti. Sejumlah berapa banyak perseginya gitu. Nah, karena cukup banyak nanti, karena hanya tak hingga, maka kita pakai pendekatan limit. Limit ini, batas atas A-nya berapa tadi? Sorry, batas bawahnya A-nya berapa, batas atas B-nya berapa, fx dx, nah sama dengan limit N menuju tak hingga, sigma, sum dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Fx I bar, ini pakainya berarti center Riemann sum ya.
karena XI bar, delta XI. Sampai sini saya kira clear ya. Nah, kemudian apa ini? Integral tentu. Integral batas atas, batas bawah A, batas atas B, fx dx menyatakan luas yang terkurung di antara kurva Y, yang warna biru ini, yang warna merah ini ya, yang biru ini, yang saya kasih merah juga nih. Ini kurva Y kan, Y sama dengan fx ini, dan sumbu-sumbu X pada selang A dan B. Jadi luas daerah yang terkurung atau luas daerah yang warna pink, warna biru, warna pink ini ya. Nah, untuk menghitungnya nanti menggunakan rumus integral tentu. Kenapa dibilang tentu? Karena ada batasnya ya. Ada batas A, B-nya, atau ada batas bawah atasnya. Kalau kemarin kan kita integral tak tentu kan dia nggak ada batasnya kan ya. Nah, kemudian sifat-sifat integral tentu silakan nanti dihafalkan atau dipahami. Integral batas bawah A, batas atas B, 1 dx itu sama dengan B min A. Kemudian integral batas bawah A, batas atas A, fx dx sama dengan 0. Kemudian integral batas bawah A, batas atas B, fx dx itu kebalikan atau sama dengan negatif. Batas bawah B dibalik ya. Ini dibalikan. Batas atas A dibalik ini fx dx, maka di sini kan plus, berarti di sini minus. Nah, kebalikannya. Kemudian sifat kelinearan integral tentu. Integral batas bawah A, batas atas B, K fx dx. K ini adalah konstanta. Misalkan angka 1, 2, 3 gitu ya, konstanta. Maka konstantanya bisa digeser ke sebelah kirinya integral. K integral batas bawah A, batas atas B, fx dx. Oke, ini dipahami ya, dihafalkan. Kemudian integral batas bawah A, batas atas B, fx, fungsi fx plus atau minus fungsi gx dx. Itu sama dengan, bisa dipecah integral dari batas bawah A, batas atas B, fungsi fx dx plus atau minus integral batas bawah A, batas atas B, fungsi gx dx. Oke, ini rumus ini ya, rumus baku lah dihafalkan. Nanti kalau kalian ujian ya paling-paling ya seperti ini yang ditulis di contekannya kan. Rumus-rumus yang mungkin agak susah ngapalinnya atau mungkin agak malas ngapalinnya ya ditulis. Kalau nggak hafal ya minimal minimal mengerti ya, mengerti. Kemudian teorema dasar kalkulus 1 atau bisa kita singkat dengan TDK 1. Teorema dasar kalkulus 1. Ingat definisi integral tentu sebagai limit dari jumlah Riemann. Ya, definisi integral tentu itu sebagai limit dari jumlah Riemann yang sudah dibahas sebelumnya. Ini tadi ya rumusnya. Kemudian teorema dasar kalkulus 1, misal F kontinu pada selang AB, selang tertutup AB, dan X elemen anggota AB. Maka dx d besar X dx
integral batas bawah A batas atas X Ft dt sama dengan Fx. Fx. Jadi teorema dasar kalkulus 1 menghubungkan antara turunan dengan integral tentu. Menghubungkan turunan dengan integral tentu. Ingat-ingat keywordnya, teorema dasar kalkulus 1 atau T di K1 menghubungkan antara turunan dari diferensial dengan integral tentu. Karena nanti ada juga TDK2 atau teorema dasar kalkulus 2. Dari yang TDK1 atau teorema dasar kalkulus 1 menghubungkan antara turunan dan integral tentu. Nah, ini notasi seperti ini saya harap kalian tidak bingung ya. Eh, DX ini ya. Ini kan sama dengan DY, DX misalkan gitu ya. Yang sudah dibahas di slide sebelumnya ya. Nah, ini ya kemarin macam-macam cara menulis apa ya, diferensial turunan kan. Ini D besar X Fx itu sama dengan atau ini D besar X Fx sama dengan D. Jadi ini itu sama dengan ini nih. Ya, biar gak beda bingung ya. Kalau D-nya besar seperti ini nulisnya, kalau D-nya kecil seperti ini. Atau juga sudah dibahas ya di kalkulus 1 ya. Cara menotasikan diferensial kan. Jadi kalau D besar seperti ini, kalau D kecil seperti ini gitu. Oke ya, biar nggak bingung. Nah, eh, terus oke. Nah, contoh soal. Contoh soal, tentukan turunan dari A, integral batas bawah satu batas atas X T3 pangkat T pangkat 3 dt. B, integral batas bawah X batas atas satu T pangkat 3 dt. C, integral batas bawah satu batas atas X kuadrat T min 3 dt. Kita coba hitung di coret-coretan ya. Nah, coba kita kerjakan 3 soal ini ya. Oke. Ini mana ini? Buka-buka. Nah, tadi soalnya adalah
Tiga ya. Contoh tentukan turunan dari integral batas bawah satu batas atas X T3 dt. Yang A ya, coba kita kerjakan draw. Kita pakai tadi yang formula. Gunakan rumus ini ya. Gunakan rumus teorema dasar kalkulus satu ini. D besar X, dx, integral batas bawah A, batas atas X, ft dt, sama dengan fx. Jadi ini T diturunkan terhadap dt, batas atasnya dia geser ke sini kalau kita lihat ya. Nah, yang soal A, soal gede banget tuh. Ini soal A. Soal A disuruh mencari turunannya, berarti tadi ya pakai TDK satu tadi, berarti DX integral batas bawah satu batas atas X T pangkat 3 DT. Nah, ini jawabannya DX integral batas bawah satu batas atas X T pangkat 3 DT. Kalau sesuai formula tadi, berarti sama dengan Fx. Fx berarti apa ini? Berarti sama dengan X pangkat 3. Ini ya, T-nya berubah jadi X. Ya, T-nya berubah jadi X. Ini tadi T dk satu. Ya, kemudian soal nomor 2. Soal nomor B. B, sekarang kebalikannya ya. Batas atas pokoknya dibalik. Dx integral batas bawahnya X, batas atasnya satu T pangkat 3 dt ya sama dengan pakai tadi mana ya PowerPoint-nya, pakai ketentuan ini nih, kalau berbalik batas bawah atasnya jadi minus ini ya,
Kan ini A ke B, jadi B ke A. Maka tandanya dari plus ke minus. Oke, pakai ini ya. Berarti ini sama dengan, oh ini nggak bisa. Berarti ini sama dengan dx negatif atau minus integral dari kebalikannya yang nomor A ya. Berarti kan satu x, batas bawahnya satu, batas atasnya x, t pangkat 3, t pangkat 3 dt. Berarti minus x pangkat 3, ya kan? Sama juga ini kan pakai TDK 1 kan tadi. Jadi soal B itu kebalikannya soal A. A-nya plus, di B dia negatif karena berbalik, berubah batas atas bawahnya ya. Kemudian soal yang C. C soal C turunan dari integral batas bawah satu, batas atasnya x kuadrat. T min 3 dt. Ini kita misalkan ya. Kita misalkan pakai aturan rantai ya. Kita misalkan pakai aturan rantai. Hmm, pakai aturan rantai atau chain rule ya. Aturan rantai dy sama dengan dy per dx sama dengan dy du kali du dx, du per dx. Nah, dari soal C ini kita misalkan U-nya adalah x kuadrat. U-nya x kuadrat berarti du dx-nya diturunkan terhadap x, U diturunkan terhadap x, berarti du dx adalah berapa du dx-nya? Bunga Agustin, berapa du dx-nya? Kalau U-nya x kuadrat, Nopal, nggak ada. Aji, nggak ada semua ini dipanggil nggak pernah nyaut. Du dx, du per dx-nya, semoga kalian paham ya. Du dx-nya adalah 2x. Du-nya berarti sama dengan 2x dx. 2x kali dx kan. 2x dx. dx. Nah, terus kita teruskan yang ini. Berarti kita ganti x kuadratnya dengan U ya. Berarti ini dx integral 1 sampai U
Kemudian T min 3. D, DT. Ya betul DT. Ah ini. Kita ganti X kuadratnya dengan U. Kemudian sama ini juga kita pakai aturan rantai lagi ya. Yang di sini kita pakai aturan rantai lagi. Aturan rantai lagi. Nah, sama dengan aturan rantai kan ini ya, dy dx, dy du per du dx. Berarti dy du berarti em, ini du integral satu batas atasnya u t min 3 dt kalikan dengan du dx. Du dx ini. Jadi biar gampang nih. Ini pakai aturan rantai ya. Pakai aturan rantai ini. Pakai aturan rantai. Aturan rantai ini. Saya kasih warna yang sama biar enak. Nah ini DU-nya kan ini. DU per D itu kan nama notasi lainnya kan DU ya. Kalau D per DU itu kan D-nya kecil. Kalau DU begini D-nya besar. Bisa bedain ya. Biar nggak bingung ya. Ngerti ya. Jadi mana nih saya coret-coret nih. DY DU. Jadi kalau D-nya kecil kan begini nulisnya kan. Y diturunkan ada U gitu ya. Atau kalau D-nya besar begini, DU. Nah, ini ya clear ya biar nggak bingung ya. Ini kan tadi dibilang ini pakai aturan rantai. Aturan rantai itu kan di per dx kan. Atau kalau gedenya gini dx. Gini ya. Sama aja lah. Nah, du-nya mana? Ini. Du-nya ini. Ini du-nya kan. Ini du-nya ini. Oke. Kemudian saya kasih warna yang berbeda. Du dx-nya yang warna hijau nih. Du dx-nya ini. Bentar, kali dengan du dx. Nah, ini du per dx. Nah, du per dx. Oke ya. Clear ya. Ini du dx nih kan. Sama du dx. Nah, kita teruskan. D besar, du. Integral batas bawah satu batas atas u t min 3 dt kalikan dengan du dx. Gunakan gunakan TDK 1. Gunakan TDK 1. Teorema dasar kalkulus 1 yang tadi di slide. Berarti eh, berarti berapa ini kalau integral T min 3 dt berarti adalah U, aduh, U, berarti U min 3. Oke ya, ini clear ya. Dari mana ada U min 3? Ya tadi ini. Tadi ini kan X pangkat 3 ya. T-nya berganti dengan
batas yang atas ya. T-nya berganti dengan batas yang atas. U kan? Ini clear ya? U min 3 kali dengan du dx atau tadi apa du dx? Du dx adalah 2x. Ini 2x berarti 2x. Udah kita ganti u-nya dengan kembali ke x kuadrat berarti x kuadrat min 3 kali dengan 2x sama dengan berapa ini? 2 x pangkat 3 Pangkat 3 min 6x. min 6x. Ini ya. Ini saya sudah coret-coret dari mana asalnya, saya kasih warnanya sama ya, biar nanti kalau kalian lihat bisa lihat tuh. Jadi jangan bingung. DU besar di sini, DU kecil di sini itu bedanya apa kan sama kan. Kemudian dari mana U ini ya pakai ini TDK1 yang tadi ya, TDK1 yang tadi. Ini TDK1 tadi ini. Jadi fungsi T-nya kalau ditentukan terhadap fungsi T-nya kalau ditentukan terhadap DT maka berganti menjadi dari FT jadi FX pakai batas yang atas itu. Kalau gampangnya mengingat-ingat seperti itu. Maka ini kan tadi T-3 berarti menjadi U-3 hasil turunannya. Kemudian DUDX itu 2X tadi. Mudah tinggal dikalikan. X kuadrat. Ya itu. 2X pangkat 3. Nah itu contoh soal tadi ya. Contoh soal. Nah itu. Itu contoh soal dari 3 soal ini. Jadi intinya itu turunan dari integral suatu fungsi. Integral turunan dari suatu fungsi kembali ke fungsi tersebut. Jam berapa ini? Jam 14.11. Nanti jam 14.30 kurang lebih jam 14.30 setelah selesai mungkin PowerPoint ini kalau nyampe ya. Nanti silakan presentasi ya, yang kemarin kebagian presentasi kelompok 2 3 ya disiapkan nanti. Nah, yang berikutnya teorema dasar kalkulus 2. Teorema dasar kalkulus 2, jika F kontinu dan mempunyai anti turunan F pada selang tertutup AB, maka dihafalkan ini rumusnya. Integral batas bawah A, batas atas B, fx dx sama dengan fungsi B, fb itu kurang fungsi A, fa. Teorema dasar kalkulus 2 menghubungkan integral tak tentu dengan integral tentu. Ingat, kalau tadi teorema dasar kalkulus 1, keywordnya adalah menghubungkan turunan dengan integral tentu. Diturunkan, kemudian ya nanti dimasukkan, dievaluasi berdasarkan batasnya ya, batasnya. Kan tadi kita sudah temukan bahwa 2x tadi ini kan hasilnya kan x pangkat 3 min x pangkat 3 2x pangkat 3 6x. Nanti kalau sudah ada berapa nilai batas atas bawahnya tinggal dievaluasi, tinggal dimasukkan nilai x-nya berapa gitu. Nah, jadi teorema dasar kalkulus 1 menghubungkan antara turunan dengan integral tentu. Nah, di teorema dasar kalkulus 2 menghubungkan antara integral tak tentu dengan integral tentu. Notasi fx, f-nya besar ya, fx batas bawah A batas atas B digunakan untuk menyatakan fb min fa.
Contoh, fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 dan mempunyai anti turunan atau integral. Berarti kan kalau integral naik ya pangkatnya ya. Berarti kan sepertiga x pangkat 3. Saya harap tidak ada yang nanya dari mana asalnya sepertiga pangkat sepertiga x pangkat 3. Udah paham ya di slide apa di PPT yang pertama kemarin ya. Kalau belum paham, tolong belajar yang banyak. Diintegralkan plus x. Dari mana x ini? Saya tanya coba. Jody, ada Jody nggak? Tidak ada. Ini yang kuliah cuma nabinya doang ya. Faros, Faros ada Faros? Iya Pak, saya ada Pak. Dari mana x ini Faros? Baca slide-nya. Dari mana x ini? 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nyerah ya. Siapa yang tahu? Dari mana x? Hasil integral dari 1, Pak. Siapa ya? Siapa tadi? Faros ya? Ya, betul. Dari sini ini x nih kan. Ya, dari sini betul x. X itu kan kalau diturunkan kan jadi 1 ya. Kalau 2x jadi 2, 3x jadi 3 dan seterusnya. Oke ya, saya harap paham ya. Pada selang tertutup 0,4. Jadi integral batas bawahnya 0, ini 0, batas atasnya 4, ini 4, x kuadrat, fungsi ini ya, fx ya, x kuadrat plus 1 dx. Nah, diintegralkan hasilnya kan sepertiga x pangkat 3 plus x. Simbol ini atau notasi ini 0 batas bawah, 4 batas atas. Artinya adalah x-nya dimasukkan ke sini. Yang di depan itu yang batas atas. Berarti yang sepertiga kali 4 pangkat 3 tambah 4. Dikurangi yang batas bawah 0. Karena 0 ya langsung aja 0 ya. Ini hasilnya adalah 76/3. Oke ya, clear ya. Nanti dibaca ulang. Kemudian eh, teorema sifat tambahan pada selang. Jika F terintegrasikan pada sebuah selang yang memuat A, B, dan C, maka integral batas bawah A, batas atas C, Fx dx sama dengan integral batas bawah A, batas atas B, Fx dx plus integral batas bawah B. Jadi ini Fx dx. Oke ya, clear ya. Kemudian metode substitusi integral tentu. Ingat, aturan substitusi untuk integral tak tentu. Misal G suatu fungsi yang terdiferensialkan dan F suatu antiturunan dari F. Jika U sama dengan fungsi Gx, maka integral F Gx kali turunannya atau G aksen X dx sama dengan F U du. Nah, sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Ada yang bisa menerangkan kok bisa dapat ini? Siapa yang bisa menerangkan? Ayo, siapa yang bisa menerangkan? Ayo, langsung ayo. Nggak usah kuliah lagi. Ada? Ada yang bisa nerangin?
Oke, kalau gitu saya saja yang nerangin ya. Berarti belum ada yang pengen kuliah. Kan U-nya GX, berarti kan diturunkan terhadap DX, DU, DX sama dengan G aksen X, ya kan? Berarti DU sama dengan G aksen X DX. Nah, begini kan. Maka kalau di sini FGX, GX-nya disubstitusikan, diganti menjadi U. Nah, ini ya jadi U nih. Kemudian G aksen X DX jadi ini DU. Nah, ini DU. Oke ya. Ini kan kemarin contoh yang integral tak tentu ya. Nah, ini. Oke ya. Saya harap kalian paham. Banyak-banyak latihan ya. Jangan membaca tapi dilatih sambil nulis gitu, coret-coret. Kemudian integral integral dari f kecil u adalah f besar u. Dari mana? Dari mana? Dari sini kan ada di soal kan? Ini nanti turunan kan. Berarti kan ini fu plus c konstanta. U-nya kita kembalikan lagi ke gx. Maka f besar fgx plus c. Ini yang kemarin ya, yang integral tak tentu. Aturan substitusi untuk integral tentu. Misal G mempunyai turunan kontinu pada selang tertutup AB. Dan andaikan F kontinu pada daerah hasil G, maka integral batas bawah A batas atas B, F G X G aksen X dx sama dengan integral batas bawah GA, fungsi GA, batas atasnya fungsi GB, FU, DU, ya, sama dengan FU. Ini batas atasnya GB, fungsi GB, batas bawahnya fungsi GA, sama dengan FGB min FGA. Ini dihafalkan juga cukup, yang penting ini paham. Oke, kemudian contoh. Contoh, hitunglah integral tentu dari fungsi berikut. Soalnya adalah integral batas bawahnya 0, batas atasnya 4, x kuadrat plus x pangkat setengah kali 2x plus 1 dx. Sudah kebayang ya? Tadi kan ini kan integral tak tentu kan, ini kan gx, ini g aksen x, berarti ini kan turunannya. Ini yang di aturan substitusi integral tentu, ini gx, ini g aksen x, berarti turunannya. Sama kan kelihatan nih. Di soal pun sekilas pandangan pertama sudah kelihatan kan. Ini kan gx, x kuadrat plus 1. Ini kan g aksen x, turunannya kan. Turunan dari x kuadrat kan 2x. Turunan dari x adalah 1. Berarti nanti ini kita bisa kerjakan pakai T dikali 2 tadi ya. Jawab. Cara satu, hitung terlebih dahulu integral tak tentu dengan metode substitusi. Kemudian hitung integral tentu dengan T dk 2 atau teorema dasar kalkulus 2. Atau cara 2, gunakan metode substitusi langsung pada bentuk integral tentu, termasuk mengubah batas pengintegralannya. Kita coba lihat. Cara 1, hitung terlebih dahulu integral tak tentu dengan metode substitusi, kemudian hitung integral tentu dengan T dk 2 atau teorema dasar kalkulus 2. Misal tadi kan fx sama dengan
X kuadrat plus X dalam kurung ya, pangkat setengah, dalam kali dalam kurung 2X plus 1. Perhatikan bahwa integral dimisalkan ya, misalkan U adalah X kuadrat plus X. Sehingga DU adalah 2X plus 1 DX. Clear ya? Integral X dalam kurung X kuadrat plus X tutup kurung pangkat setengah kali dalam kurung buka kurung 2X plus 1 tutup kurung DX sama dengan kita ganti dengan U. Ini U berarti U pangkat setengah. Ini DU. Ini ya. DU. Sampai sini clear ya? Nah, udah tinggal diintegralkan berarti berapa integralnya? 2/3 U pangkat 3/2. Saya harap paham, tidak ada yang bingung kok bisa Pak 2/3 U 3/2. Nah, kalau masih bingung tolong belajar lebih banyak ya. Ini kan di materi yang pertama kemarin ya. Plus C sama dengan 2/3 tinggal diganti U-nya kita kembalikan ke bentuk semulanya. 2/3 kali dalam kurung, buka kurung X kuadrat plus X, tutup kurung pangkat 3/2 plus C. Nah, didapatkan ini adalah langkah pertama ya, langkah yang menghitung integral tak tentunya. Hasilnya ini, hasil dari pengintegralan, integral tak tentunya. Nah, itu ya, dapat di satu antiturunan dengan konstan C sama dengan 0. Nah, diasumsikan C-nya 0 ya di sini ya. Sehingga fx-nya adalah integral atau anti turunan dari fx kecil ini. Ini ya 2/3 kali buka kurung x kuadrat plus x tutup kurung pangkat 3/2. Karena tadi c-nya dianggap 0 maka hilang ya. C-nya hilang ya, kan plus 0 ya. Clear ya, biar nggak bingung. C-nya hilang karena dia asumsikan 0. Nah, dengan demikian berdasarkan TDK 2 diperoleh bahwa TDK 2 kan tadi ya yang sudah pakai integral tentu ya, yang sudah ada batas bawahnya kan tadi kan 0 dan 4 ya di soal ya. Ya kan ya, di soal 0 dan 4. Ya kan 0 dan 0 sampai 4. Oke. Nah, ini pakai TDK 2. Ini berarti sama dengan F batas bawah atas 4 dikurangi nanti F fungsi F batas bawah atau 0 ya. Ini 2/3 kali 4 kuadrat plus 4 pangkat 3/2. Yang ini ya. Sama lah ini. X-nya 4. Dimasukkan 4. Dikurangi dengan yang batas bawahnya. Yang X-nya 0. Dihitung. Jepret, 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 jepret. Hasilnya ini. Semoga ini benar ya angkanya. 80/3 kali akar 5. Oke. Ini cara pertama. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, diam Tidak ada, Pak. berarti paham Tidak, ya. tidak ada, Pak. Bisa diikutin saja nanti. Bisa dibaca ulang PPT-nya atau bisa disimak atau saya recordingnya. Yang cara kedua ini agak berbeda. Gunakan metode substitusi langsung pada integral tentu, termasuk mengubah batas ini typo ini. Pengintegralannya. Perhatikan bahwa sama ya, sama dimisalkan ya. U sama dengan X kuadrat plus X, DU-nya berarti 2X plus 1 DX. Nah, kemudian nilai batas integralnya dimasukkan ya. X0 dimasukkan ke U-nya, berarti 0
kuadrat plus 0 dari sini ya. Sama dengan 0. X-nya 4, U-nya berapa berarti? Ini dari sini juga. Berarti 4 kuadrat plus 4 sama dengan 20. Nah ini. Kemudian integral, kembali ke sini. Integral batas bawahnya 0, batas atasnya 4. X kuadrat plus X pangkat dalam kurung ya. Pangkat setengah. Kali 2X plus 1 dx. Nah, karena langsung disubstitusikan ke U, maka ini U-nya 0, yang ini. Kemudian ini batas atasnya 20, yang ini. Langsung U pangkat setengah. Ini kan U kan, pangkat setengah. Ini kan di U ya. Nah, udah. Tinggal dihitung integralnya berarti kan 2 per 3, U 3 per 2. Plus C. C-nya tadi dia asumsikan 0. Ini clear ya. Dengan batas atas 20, batas bawah 0. Tinggal dimasukkan. Berarti 2 per 3 kali 20 untuk U20 kali pangkat 3 per 2 dikurang 0 batas bawahnya. Hasilnya ini jebret, jebret, jebret. Hasilnya ini sama harusnya. Oke ya, clear. Nanti bisa dibaca ulang. Saya harap minimal Baik, Pak. eh, nah, sebelum ke sini ya, pas setengah 2 yang saya bilang tadi ya. Ini sudah mau mati less than 1 minute mati zoomnya, silakan nanti join kembali di yang sama. Kemudian kelompok 2 3 ya yang saya bilang minggu-minggu lalu itu untuk silakan presentasi ya maksimal nggak usah lama-lama lah, 15 menit aja, 2 kelompok buat setengah jam. Silakan join lagi ya. Nah, sekarang yang ini ya. Teorema kesimetrian fungsi ganjil dan fungsi genap. Jika f fungsi genap, maka integral batas bawah a, batas bawahnya min a, minus a, batas atasnya a, fx dx itu sama dengan integral batas bawahnya 2 sama dengan 2 kali integral batas bawahnya 0, batas atasnya a, fx dx. Seperti digambar ya. Ini ada 2 bidang dengan warna biru muda dan biru agak tua, kira-kira begitu. Dibatasi oleh sumbu X minus min A sampai 0. Ini ya. Dan sumbu X plus 0 sampai A. Dan juga dibatasi oleh fungsi fx yang bergelombang ini ya, fungsi fx. Nah, ini. Karena simetri kan kita bahas teori kesimetrian. Simetri itu kan sama ya. Ini kan kiri dan kanan kan sama ya. Cuman ini kan minus, ini plus gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat di gambar pun sudah nampak sama kan, maka nanti nilai integralnya itu dari batas bawah min A sampai batas atas A itu sama dengan batas bawah 0, batas atasnya A, berarti dari sini ke sini nih, yang ini, itu dikali 2. Ya, karena sama dikali 2 cukup. Ini jika F fungsi genap. Kemudian jika F fungsi ganjil, integral batas bawahnya min A, batas atasnya A, fx dx itu akan sama dengan 0. Kita lihat di sini ya. Ini ada sebuah fungsi fx yang melengkung-melengkung ini ya. Ini yang dibatasi oleh fungsi ini ya. Ini fungsi fx kan. Luas daerah arsir warna biru yang dibatasi oleh fungsi fx.
dan dibatasi oleh sumbu X dari minus A sampai 0 sampai A plus A. Ini kalau kita lihat gambar tanpa mata aja sekilas kan kelihatan. Ini kan minus, minus karena dia di bawah. Ini plus, plus dia di atas. Ini sama ini, ini simetri ya. Ini sama ini min min plus nol gitu kan. Ini sama ini min plus juga nol, berarti nol. Sehingga kalau untuk fungsi f ganjil, jika f fungsi ganjil maka jika seperti ini maka hasilnya adalah nol. Nah, berikutnya contoh nih. Contoh diketahui fx merupakan fungsi ganjil. Fx fungsi ganjil. Kemudian gx gx fungsi genap. Ini fx integral batas bawahnya 0, batas atasnya 5, fx dx sama dengan 3. Dan integral batas bawahnya 0, batas bawahnya 0, atasnya 5, gx dx sama dengan 2. Hitunglah integral berikut. A, berapa nilai soal A? Ada yang bisa jawab? Sebenarnya nggak perlu ngitung, ini kelihatan cepat, ini bisa dikira-kira. Ada yang bisa jawab? Ah, hasilnya berapa? Min 2, Pak. Min 2. Siapa yang jawab? Siapa? Tadi suara siapa? Indri, Pak. Bisa diterangin nggak? Coret-coret gitu? Atau gimana? Ah, nggak bisa. Hmm? Coba kita lihat ya. Kalau kita bicara, tadi kan dibilang fungsi genap ya. Fungsi genap berarti pakai yang atas nih ya. Kalau kita bicara nilai, misalkan luas arsirannya gitu ya, misalkan ya. Fungsi genap, batasnya kan ini kan min A sampai A. Itu min A ke 0 sama dengan 0 ke A. Saya ulangi, min A ke 0 sama dengan 0 ke A kan. Berarti ini kan di soalnya kan 0 ke 5 itu 2 gitu kan. Kalau kita gambar, anggaplah anggaplah ini adalah GX gitu kan. Tadi ini GX ya. Ini adalah 0. Anggaplah ini 0, ini 5. Ini GX kalian. Ini berarti min 5. Tadi kan dibilang integral dari GX, batas bawahnya 0, batas atasnya 5, hasilnya kan 2. Ini kan kalau kita bicara luas daerah yang diarsir, berarti ini akan 2. Misalkan begitu ya, biar gampang 2. Kan yang ditanya adalah berapa kalau GX tapi batas bawahnya min 5 dan batas atasnya 0.
Berarti kan kalau GX fungsi yang sama, batas bawahnya min 5, batas bawahnya 0, ya sama ya 2 ya. Sama, kan simetri ya sama. Nah, coba lihat yang soal nomor 2. Soal nomor 2, batas bawahnya min 5, batas atasnya 5, fx plus gx. dx. Ini kita coba pecah dulu ya. Perhatikan begini ya. Min 5, 5, fx dx plus sama ini min 5, 5 gx dx. Oke ya. Karena fx fungsi ganjil, fx kan fungsi ganjil ya. Tadi ini kan, fx fungsi ganjil di min 5 sampai 5. Berarti min A sampai A kan. Min A sampai A ini ya. Min 5 sampai 5. Berarti kan berapa berarti? 0 ya. 0. 0 nih. Kemudian GX tadi kan fungsi genap ya. Fungsi genap min 5 sampai 5. Atau di sini kan min A sampai A. Berarti sama dengan 2 kalinya. 2 kalinya batas bawahnya 0, batas atasnya A. Atau yang GX tadi batasnya 0, atasnya 5 kan. Kalikan 2. Berarti berapa tuh? Ini ya. Ini kalikan 2 nih. Berarti 2 kali 2. 2 kali 2 berarti 4. Oke, kira-kira gitu ya. Oke, ini kita cepetin ya. Nah, ketemu lagi kita THR ya. THR 3. Kemarin sudah ada THR 2, 14. Sorry, THR 1, 14 kalau nggak salah. THR 2 itu 10, 24. Pokoknya tadi kemarin THR 1, 2, 24 ya. THR itu tugas hari raya. Jadi kalian nanti sambil ngerjain di rumah. Oh, ada berapa soal ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 24 juga ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 4, mana? 12, 24. Berarti 48 soal. Nah, ini ya tambahan kemarin. THR yang ketiga ya. Ini ada 24 soal. Berarti sama kemarin 24, 48 ya. Silakan dikerjakan buat latihan. Saya tidak ada yang mengeluh. Banyak Pak. Ini bukan banyak lagi. Sebenarnya kurang karena butuh lebih latihan yang banyak. Kalau ingin paham. Hmm, jadi sejauh ini sudah ada 48 soal ya. Semoga nanti nambah. Kemarin kan THR, mana THR, THR. Ini 10. Oh ini ya. Ini kemarin THR satunya ini ya. Saya harap kalau ada yang nggak paham, ada yang nggak ngerti, tolong di-share ya ketua kelas ya, di-share ke teman-temannya, biar nggak ada yang kelewatan. THR satunya ini ada 14 soal, THR 2-nya ini 10 soal, 24. Nah, THR 3-nya ini 24 juga, ini 48 soal. Sementara ini ya, sementara. Nanti saya nggak tahu nih kalau slide 19, 20 ada lagi ya, tambah lagi lah. Oke ya, seperti kemarin ketentuannya, kalau ingin dinilai silakan kerjakan di Polio saja, biar biar seragam rapi lah, terbiasa. Di Polio dan dikumpulkan di pertemuan setelah Lebaran. Lebaran kan masuknya kan tanggal 25 ya. Nah, kita ketemu berarti tanggal 30. Nah, yang ingin dinilai silakan dikumpulkan tanggal 30.
Berarti kalau ada yang nggak kuliah hari ini atau kemarin nggak kuliah sehingga nggak tahu tugasnya apa, terus pas ketemu offline temennya pada ngumpulin dia nggak ngumpulin sehingga nggak bisa ngumpul hari itu ya sudah. Makanya minimal ketua silakan di-share ke teman-temannya ya, di-share ada tugas hari raya THR 48 soal. Oke ya, jelas ya. Ingat, pakai polio. Kalau nggak pakai polio nggak usah nilai ya. Saya kira nggak berat ya, murah paling berapa sih 5.000 dapat 3. Nanti uang THR bisa buat beli polio tuh ya. Nah, berikutnya nilai rata-rata fungsi. Hmm, misal F dapat diintegralkan pada AB. Maka nilai rata-rata fungsi F pada AB adalah 1/B-A integral batas bawah A batas atas B FT dt. Silakan dihafalkan atau dipahami. Contoh, tentukan rata-rata nilai fungsi fx sama dengan x sin x kuadrat pada selang 0, akar pi. Jawab, rata-rata nilai fungsi f adalah 1 per, ini ya, pakai rumus ini ya, 1/b, b-nya batas yang ini, atas, akar pi, mid 0, 0 yang batas bawah, 0. Integral batas bawahnya 0, ini ya, batas atasnya akar pi. Kemudian x sin x kuadrat. X sin x kuadrat. Ini dari fx ini. F x sin x kuadrat dx. Sampai sini clear ya? Clear. Sama dengan 1/pi. Ya, pi kurang 0 kan pi ya. Kemudian integral 0 batas bawahnya. Kemudian pi batas atasnya. Ya betul pi ya. Kok jadi pi? Ya ini jadi pertanyaan nih. Kemudian kali setengah integral setengah sin u du. Nah, karena sudah menjadi substitusi ya, maka coba kita lihat ya. Substitusi berarti kan kalau kita lihat polanya kan sin u du. Sin u berarti di sini ada x kuadrat. Kemungkinan permisalannya adalah u sama dengan x kuadrat. U sama dengan x kuadrat. Sehingga du per dx, atau biar saya tambahin ya biar tahu bedanya, atau d besar gini ya, d du gini ya, sama dengan 2x. Berarti kan du sama dengan du sama dengan 2x dx. Jadi permisalan itu sebenarnya untuk mereduksi atau mensimplifikasi, mensederhanakan soal itu. Jadi permisalan kita bawa mengikuti pola soalnya. Kita lihat soalnya ya. Di soal itu kan ada dx. Oke ya. Ada dx, ada x. Ya, di sini sudah ada dx tapi 2x. Nah, berarti kita kita terusin lagi kan. Dia jadi x berarti kita pindah duanya ke samping berarti kan jadi setengah. Du.
setengah DU sama dengan X dx. Nah, gitu. Makanya X dx menjadi setengah DU. Oke ya, clear ya. Yang seksi warna merah. Kemudian sin X kuadrat, X-nya jadi U. Sorry, X kuadratnya jadi U, berarti sin U. Clear ya? Clear. Nah, kemudian tadi ini karena U-nya adalah X kuadrat, makanya ini akar Pi-nya dikuadratin jadi Pi gitu. Ini jadi Pi ya. Nah, udah. Sama sih sudah ngerti ya. Nah, sama dengan oke, integral setengah ini kan konstanta, berarti bisa digeser ke kiri ya, berarti menjadi seperdua akar pi. Oke, clear. Kemudian apa integral dari sin u adalah min cos u. Batas atasnya adalah pi, batas bawahnya adalah nol. Pi itu berapa derajat? Al-Hafiz, Novarizi, berapa derajat pi itu? Mana ada Al-Hafiz? Ada. Pi itu berapa derajat? Apa, Pak? Pi itu berapa derajat? Ayo, anak teknik ditanya pi berapa derajat harus tahu ya. Nggak tahu apa ya Hafiz. Capir, berapa derajat pi itu? Fisika kemarin sama saya kan? Japir ada Japir? Tidak ada. Ini kuliah emang nggak mau jawab atau memang nggak ada orangnya nih? Dirga ada Dirga? Nggak ada juga. Alfa semua berarti ini. Pi itu lah 180 kan kemarin. Apa, Pak? Tipe pertanyaan apa? eh dua dua kemarin kan fisika kan dua pi rata itu kan satu putaran, berarti kan satu putaran kan 360 derajat, berarti kalau dua pi 360 berarti kalau pi itu 180. Cosnya berapa? Cos pi atau cos 180 itu adalah min satu. Kemudian berapa cos nol? Satu. Oke, kita hitung kan, berarti kan cosnya pi atau cosnya 180 kan min satu. Berarti ini kan kalau kita hitung, berarti kan dari mana angka 2? Berarti kan ini ya. Sama dengan seperdua akar pi min cos 180 min cos pi dikurang min berarti kan plus ya. Min plus cos nol. Berarti kan ini lagi seperdua akar pi. Tadi berapa cos pi? Min satu, berarti min satu berarti satu plus cos nol berapa? Satu, berarti satu plus satu berapa? Dua, ini dua ya. Nah ini dari sini nih. Nah, ini satu plus satu kan dua, ini dua nih.
Sehingga ini coret-coret berarti seperti. Jadi rata-rata nilai fungsi f adalah seperti. Nah, ini gambarnya. Oke. Kemudian nilai rata-rata fungsi. Contoh yang lain nih. Contoh temperatur dalam Fahrenheit. Sebuah baja dengan panjang 2 meter bergantung pada posisi X dinyatakan dalam fungsi Tx sama dengan 40 plus 20 X kali 2 min X. Tentukan temperatur rata-rata baja tersebut. Kemudian tentukan titik di mana temperatur baja mencapai temperatur rata-rata. Jawab. Nah, ini kan contoh aplikatif kan? Jadi mungkin ada yang masih bertanya-tanya, buat apa belajar kalkulus itu ya? Ya tadi yang saya bilang bolak-balik ya. Ya paling nggak melatih logika biar makin jalan logikanya makin pintar ya. Tapi juga sebenarnya aplikatifnya apa? Contohnya ini kan untuk menentukan titik di mana temperatur baja. Nah, ini kan pakai pendekatan kalkulus. Ini ada di soal nih kan. Nah, jawab temperatur rata-rata baja dengan panjang 2 meter adalah sebagai berikut. Pakai rumus yang tadi ya, yang sebelum tadi ya. Nah, ini ya. Nilai rata-rata fungsi. 1/2 min 0 integral batas bawahnya 0, batas atasnya 2, 40 plus 20 X kali 2 min X dx. Sama dengan integral 0, 2, 20 plus 20 X min 10 X kuadrat dx. Sama dengan 20X plus 10X kuadrat min 10 per 3X pangkat 3, batas atas 2, batas bawah 0. Tinggal dimasukkan nilai X-nya. Nah, berarti hasilnya adalah ini. 40 tambah 40 minus 80 per 3 sama dengan 160 per 3 Fahrenheit, derajat Fahrenheit. Jadi temperatur rata-rata baja dengan panjang 2 meter ini 160 per 3 derajat Fahrenheit. Kemudian titik atau posisi di mana temperatur mencapai temperatur rata-rata adalah Tx. Tx kan tadi adalah ini ya. Tx-nya adalah ini. Jadi ini di sini sama dengan 40 rumus ini ya. 40 plus 20 X kali 2 min X tinggal dimasukkan berarti dibikin 0, maka hasilnya adalah ini disederhanakan sama dengan 3X kuadrat min 6X plus 2. Lalu dikali 3 dibagi rata gitu ya. Pertama dikali 3 kemudian dibagi 60 kalau nggak salah ini. Dikali 3 bagi 60. Ya betul. Sehingga disederhanakan seperti ini rumus apa notasinya, sehingga nanti cari berapa, difaktorkan ya berapa X1 X2-nya. X1 X2-nya adalah 1 plus minus sepertiga akar 3 meter ini. Nah, ini contoh aplikatif penerapan kalkulus dengan rumus nilai rata-rata fungsi. Kemudian teorema nilai rata-rata untuk integral. Jika f kontinu pada selang AB, maka terdapat suatu bilangan C antara A dan B sedemikian rupa sehingga integral batas bawah A batas atas B ft dt sama dengan FC kali B min A. Silakan dipahami atau dihafalkan. Seperti ini gambarnya. Jadi antara selang batas bawah A dan batas atas B ada bilangan C. Ini. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Kemudian teorema nilai rata-rata untuk integral.
Contoh, tentukan nilai C yang memenuhi teorema nilai rata-rata integral untuk fx sama dengan x kuadrat pada interval min 3, 3. Jawab, nilai C yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk integral adalah fc. Pakai rumus yang tadi ya. fc 1/3 min min 3. Yang rumus tadi yang fungsi rata-rata ya. Ini integral batas bawah min 3 atas 3 x kuadrat dx. Kemudian tinggal diteruskan ya, tinggal diteruskan. Udah, saya kira harus paham ya, tinggal diteruskan, kemudian dievaluasi, dimasukkan batas atas, batas bawahnya, hasilnya 3. FC 3. Nah, karena FC itu sama dengan C kuadrat, ini ya, berarti FC sama dengan C kuadrat sama dengan 3, maka nilai C adalah akar 3. Nah, sehingga dengan grafik fungsi seperti ini, bentuk kurva grafik X kuadrat itu kan seperti ini ya, menghadap ke atas. Bertemu di titik 0 ini, lembah dasarnya di titik 0. Nah, tadi nilai C-nya ada di akar 3, berarti akar 3 berarti di sini nih. Sini atau di sini. Nah, itu contoh teorema nilai rata-rata untuk integral. Nah, oke, saya kira selesai untuk materi ini, masih materi set kedua ya. Oke, tadi kan kita mulai jam 1:05, berhentinya jam 3:45 ya. Karena tadi kita break sekitar 20 menitan, saya teruskan dulu untuk materi yang ketiga, yaitu integral fungsi trigonometri. Sebagian saja, karena ini nggak akan selesai kalau semua. Makanya biar untuk nyicil ya. Nah, integral fungsi